Buset, ini Juventus ya udah dikasih menang, bukan dikasih menang sih, maksudnya lawan tuh udah Como ya, terutama yang di bawah Juventus. Como kan bener ya yang di bawah Juventus ya? Iya, komo. Poinnya ketinggalan, yaitu draw sama Napoli. Ya Roma juga waktu kita tag ini juga masih dalam situasi mau bertanding. Tetapi Juventus malah sukanya mempersulit diri sendiri. Harusnya bisa menang. Ini game kayaknya mau ditanya ke siapa aja, kayaknya kalau yang ngerti Juventus, yang nonton Juventus, kayaknya mau ditanya siapa aja, ya nggak mungkin nggak menang. Intinya begitu, cuma tinggal masalah skor doang. Pasti menang ini mau ditanya siapapun. Cuman sayangnya Juventus ini kalau ibarat film, genrenya adalah drama thriller. Maunya yang horor, maunya serem-serem aja, nggak mau action dia. Karena kalau action kan udah pasti jagoannya menang. Iya. Nggak mau genre romantis yang happy ending. Pokoknya eh, endingnya ini belum tahu seperti apa. Makanya ini ada drama horor ya. Jadi gue Jackie dan yang lo lihat adalah gue hanya berdua saja dengan satu lagi siapa? Gua Aji, Bupenti ini dari Jakarta Barat. Ya, jadi lu gimana melihat pertandingan tadi malam? Kesel nggak? Sebenarnya harapannya seru ya, kayak kan kalau IPL ada MU dan Liverpool gitu, harapannya ya Juve bisa ya bisa menang gede lah harapannya kan. Cuma Iya, ternyata iya, iya. menangnya nggak gede, menang pun Iya. susah gitu. Bukan nggak gede, menang aja nggak bisa. Iya, iya. Oke, nanti kita banyak ngobrol. Teman-teman berdua aja nggak apa-apa ya, tapi bisa mengcover mudah-mudahan Juventus vs Verona. Ya gue nanti juga ikut sebagai narsum juga, sebagai host juga, jadi supaya jawaban dan diskusi kita juga banyak berkembang. Dan jangan lupa teman-teman join membership. Seharusnya ada membership yang sini, cuman membership ini lagi dipanggil presiden ya, jadi lagi nggak bisa ikutan. Jadi ya sudah nggak apa-apa, gua aja sama dia. Terus kalau lo sudah join membership, biar bisa gabung di grup kita, lo harus aktif untuk menghubungi kita. Di situ gua udah kasih tuh, udah kalau di grup membership di beranda nomor yang bisa dihubungi. Hubungi di situ ada yang namanya Brindeli. Di situ lo hubungin, nanti lo bisa kita invite di grup kita dan banyak rencana kegiatan kita di grup dan keseruan-keseruan kita di grup ngomongin Juventus tuh ada di grup WA kita. Ya, grup WA kita hanya khusus membership yang sudah join. Ya, terus yang kedua kita ada QR. QR itu lo scan, ya gunanya lo scan adalah lo biar bisa menyumbang supaya apa? Supaya Juventus ini abadi nan jaya. Sorry, suara Juventus ini bisa abadi nan jaya ya. Nah, mungkin itu promosinya untuk fitur kita, kegiatan kita. Langsung aja ya ke Juventus vs Verona. Adi, eh, kita berdua nih mengcover Juventus vs Verona yang lu tahu kita sulit menang ya. Jalannya pertandingan ini tentu semua milik Juventus. Apalagi kalau melihat apa grafik intensitasnya itu sampai-sampai Verona tuh nggak punya kesempatan nyerang kecuali hanya golnya aja yang blundernya si Bremer. Selebihnya benar-benar nggak ada. Pokoknya selebihnya ya hanya Juventus lah yang benar-benar mengkontrol semuanya, menciptakan segala peluang. Cuman ya sayangnya mau sampai menit 90 terakhir tuh yang gue pikir shootnya si Edon Zegrova gol loh itu. Kok udah mulai Ternyata gore boleh aja. keluar lagi ya. Iya boleh keluar lagi anjir. Nah Tiang kan ya? Ya nanti yang itu boleh Nanti keluar lagi. gue bilang, gol nggak jadi, nggak jadi. Jadi ya begitulah nonton Juventus ya. Memang nonton Juventus itu menaikkan tensi darah, tidak bikin tenang. Jadi ya eh, memang bikin kardio ya, dak dok terus ya. Iya. Jadi ya seperti itu. Jalannya pertandingan memang dari awal sampai akhir itu milik Juventus sudah tidak bisa diragukan lagi. Tapi gue ingin melihat bahwa gini, bahwa kenapa sih Juventus tuh sering banget menyulitkan diri sendiri, terutama untuk di game ini. Apa yang menyebabkan eh, ini menjadi sulit gitu loh maksudnya? Karena kalau dipikir-pikir ya, ini tim aja kagak punya motivasi apa-apa, orang udah degradasi. Tapi Iya. udah degradasi. Ya kan, ketika Leke menang katanya ya, dia udah fix Iya. degradasi. Jadi artinya tim ini nggak punya motivasi apa-apa kecuali hanya sekedar untuk menuntaskan kewajibannya dia. Ibaratnya kan gitu aja ini tim. Cuman ya ujung-ujungnya tetap Juve sulit untuk bisa menang melawan Verona ini. Ya gua nggak ngerti deh. Tapi kalau yang lu lihat khusus di pertandingan ini, apa yang menyebabkan Juventus tuh sulit sekali, menyulitkan diri sendiri lebih tepatnya. Apakah emang ini udah masalah mental yang udah sangat krusial sekali? Apakah emang ada salah pendekatan permainan? Kalau menurut lu secara garis besarnya gimana?
Ya, kalau gue sih bukan soal mental ya. Mungkin karena kita melihat bahwa Milan kalah di pertandingan sebelumnya. Jadi kita punya confidence tinggi bahwa kalau kita menang di match ini bahwa Juve akan bisa di posisi rank 3 mungkin ya. Kalau kita menang dengan selisih skor besar, otomatis kita bisa Poinnya melangkahi sama Milan ya, dengan tapi poinnya sama poinnya kan? sama. Hmm. Secara head to head juga 0-0 jadi mungkin yang diatur nanti sisi gol ya. Nah, tapi kan di sini justru dengan kita terlalu pede, ternyata kita memang ngejar. Kelihatan banget tim ini mau ngejar gol cepat gitu. Bagaimana peluang-peluang dari babak pertama, terus berapa kali kita menyerang ya otomatis babak pertama itu emang milik Juventus ya kalau kita lihat babak pertama. Tapi inilah sepak bola gitu Bang Jeki, bahwa kesalahan kecil menjadi titik nadir buat Juventus, kebobolan karena blunder pemain sendiri. Ini yang harusnya nggak dilakuin sama tim sekelas Juventus atau sama pemain kayak levelnya Bremer melakukan kesalahan yang fatal ketika Juve lagi butuh gol, lagi Juve butuh motivasi besar, Juve butuh confidence buat menyelesaikan game ini lebih cepat karena kita babak pertama tuh emang ngejar gol cepat banget. Kenapa? Ya karena kita biar lebih santai di babak kedua. Apalagi Verona tadi seperti Bang Jeki bilang bahwa tim ini udah pasti main di Serie B musim depan. Jadi emang udah nggak punya motivasi apa-apa selain menyelesaikan ya Serie A sampai Jonata 38. Tapi apa mau dikata kesalahan kecil menjadi bumbu menarik di match ini yang dimana yang blunder ini back terbaik Juventus Gleison Bremer. Jadi bagaimana kita menyikapi bahwa pemain besar pun bisa menghadapi bisa melakukan kesalahan kecil yang mengakibatkan keuntungan buat tim kecil. Ini yang mungkin nggak dipahami sama Spalletti bahwa ya kita nggak bisa melihat apa namanya pertandingan ini hanya sisi oh kita Juve menyerang terus, tapi bagaimana elemen per pemain ini yang menjadi penentu hasil pertandingan. Walaupun secara overall babak kedua juga kita akhirnya dapat gol dari set piece, ini juga nanti menarik kita bahas juga. Tapi ya inilah bagaimana tim Juve ketika kebobolan justru Spalletti lebih all attack di babak kedua ini yang ngebikin Juve akhirnya bermain lebih direct dan kita akan juga kita bahas tadi proses golnya seperti apa. Ya, kita agak expect juga Thuram diganti tiba-tiba masukin Vlahovic karena di pergantian formasi ya juga eh, bagus banget dari Spalletti walaupun ya peluang-peluang di babak pertama yang terbuang dan peluang-peluang after goal Vlahovic kita juga gak dapat gitu. Jadi ya sangat sayangkan ya, game yang harusnya bisa kita dapat 3 poin ternyata kita hanya dapat 1 poin di Turin. Ini yang ngebikin persaingan top 4 makin menarik nih Bang Jeki. Oke, ya. Jadi memang serunya adalah biar kita terus-terusan action di mengejar empat besar, nggak boleh santai, ya. Tadi Adi bilang seperti layaknya pengamat Bung Rai, titik nadir. Wah, seperti titik nadir ya. Ya bagaimana Bremer membuat Juve menjadi di titik nadir, membuat blunder maksudnya. Tapi memang dia langsung kena sorotan di berita hari ini kan. Yang tadi gue Iya. share di grup, langsung dia dapat kritikan dari Toto Sport. Jadi pemain Juventus ini nggak bisa santai. Lu bagus dipuji, lu jelek langsung peng ada beritanya. Langsung dikritik dia sama Toto Sport tuh Bremer hari ini. Katanya performanya nggak sesuai dan katanya bakal bisa dijual gitu. Nah, kalau gua mungkin next pertanyaannya adalah begini, bahwa seharusnya kalau kita menang sekarang, kita udah aman belum sih UCL? Kalau menang sekarang lawan Verona? Masih belum ya? Masih belum. Paling Jadi lawan kan Leke tinggal seri atau menang sekali udah beres ya? ya udah beres ya. Nah, artinya kalau kita menang lawan Verona, ini sebenarnya kita cuma tinggal menyisakan satu game lagi lawan Lecce dan udah gitu beres gitu kan. Jadi ada pertandingan Fiorentina sama ada pertandingan Torino, kita udah ya bukannya santai tapi ya sudah gitu mau kalah mau menang dia nggak ada ngaruh apa-apa lagi. Tetapi ternyata nggak begitu ya. Juve maunya kita fino alla fine nih cerita. Finalnya nggak jelas. Kayak musim lalu lah, kayak musim lalu kan. Iya maunya fino alla fine sampai akhir pokoknya. Iya. Jadi apakah ini kita bisa mengejar UCL ini sampai akhir? Kalau pertanyaannya seperti itu, bisa jadi. Sangat-sangat bisa jadi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari pertandingan lawan Verona, kenapa kita nggak bisa ngebobol lagi? Karena permasalahannya adalah di mental. Mental tuh bukan mental takut apa bertanding segala macam. Jadi kayak panik mood on gitu loh. Jadi ada suasana panik, suasana ya lu harus tenang aja sih. Ini cuma Verona, lu bakal bisa golin. Kayak aduh gue ngeri nih nggak bisa golin. Jadi ya kayak ada rasa-rasa bahwa ketakutan pemain nggak bisa menangin pertandingan ini menjadi lebih terlihat dibanding mental bagaimana memenangkan pertandingan ini. Nah, dengan mental seperti ini, gue merasa bahwa ya jujur sih ya kalau bahasa sekarang ya. Jujur ya, ini kayaknya bisa ke bawah sampai Torino nih kita ngejar UCL nih. Nah, itu yang gue khawatirkan kalau kita ngejar UCL sampai lawan Torino.
Walaupun kita di Lecce kita away ya kan, pasti kan away kan Ya. karena home. Terus di Fiorentina kita home, cuman gue merasa kayaknya di Fiorentina mereka kita draw nih. Di Lecce kita menang, di Torino kita bakal habis-habisan. Permasalahannya adalah kita away ke Torino. Bener nggak? Atau home kita di Torino? Weh, karena kan home kita 0-0 itu. Nah, jadi kita away ke Torino. Ini adalah situasi yang sangat sangat mengerikan. Kenapa? Pasti di otaknya Torino adalah mengagalkan Juventus. Itu tujuannya begitu. Walaupun Torino udah nggak punya mau ngapain lagi di giliran terakhir. Lu degradasi kagak, mau ke Eropa nggak bisa. Cuman karena Iya. dia ngelawannya Juventus, gue punya misi besar di musim ini menggagalkan Juventus tidak lolos Liga Champions. Nah itu ngeri banget. Makanya gua nggak tahu deh kalau misalkan pesaing Como dan Roma ini kalah di 2 game berikutnya, mungkinlah hanya lawan Fiorentina kita udah bisa lolos kali ya, udah bisa lolos. Tapi kalau misalkan Como dan Romanya juga masih menang-menang juga sampai sampai lawan Fiorentina Giornata 37, ya otomatis Giornata 38 menjadi kuncian, bener nggak? Jadi ya tergantung lah, ini jadi tergantung Como dan Roma. Tapi gua ngerasa sih dengan melihat mental lawan Verona begini, kayaknya kebawa sampai Giornata 38. Kayaknya kita masih ngebawa ini untuk lolos UCL apa enggak, dan sebenarnya nggak nyaman ketika cuma lolos 4 besar UCL doang, lu harus sampai ke Giornata 38. Ya malu lah sama Manchester United. Udah lolos dia. Udah Udah lolos. lolos dia, udah Pasifik paling at least kelima dia Iya, paling dibully parah. habis-habisan, dia lolos duluan. Malu kali gitu. Oke, kita lanjut next pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah gini. Kita dominasi tapi tanpa hasil. Ya, kalau kita lihat datanya benar, oh, bahwa pertandingan ini bahwa pertandingan ini udah gila banget sih. Kenapa gue bilang gila banget? Lu mencatat 29 shoot, ya 29 shoot, lu lu menciptakan shoot, ada XG sekitar 2,60, artinya banyak sekali shoot yang mendekati gawang. Terus momentumnya juga banyak banget, peluang-peluang big chance-nya juga banyak. Jadi artinya ini bukan lagi bagaimana Juve menciptakan peluang, karena kalau cuma menciptakan peluang atau Juve menyerang udah jago gitu loh. Ini gimana soal bisa golin? Karena kalau udah nyerang, indikasi menguasai permainan, udah beres deh. Udah hatam lah kasarnya. Tapi ini gimana caranya Juve bisa golin? Ini yang menjadi pertanyaan melawan Verona. Yang lebih gawatnya, lu masih punya masalah yang sama di Giornata 35. Bener nggak? Iya. Harusnya lu di Giornata 35 udah bisa mikir dong, udah bisa berubah. Iya kan? Karena kalau lu nggak bisa mikir dan nggak bisa berubah sampai Jonathan Limit bahkan sampai 38, ya tim ini gagal sebenarnya. Udah harus diganti sih, harus direvolusi. Makanya pertanyaannya adalah gimana lu melihat maksudnya sedahsyat itu ya 29 shoot. Shoot on targetnya berapa tuh? Kalau gue lihat ntar lu shoot, Setuju. shoot on targetnya 7. Ya kecil banget sih dari 29 ke 7. Iya. Paling banyak kena ngeblok. Shoot off targetnya 29. Terus kena gawang, kena tiang ada 2. Iya. Yang menariknya ada 17 tembakan di dalam kotak penalti. Anjir, 17 dalam kotak penalti nggak bisa gol. Coba kalau Adi dulu deh, gimana deh membahas itu semua. Sedaset itu Juve menyerang, tapi seminim itu Juve nggak bisa mencetak gol. Ya kan kalau misalnya Juve dalam sisi menyerang, wah kita tahu lah udah bagus banget di match ini gitu kan. Tapi kan PR Juventus itu kan bukan di lini kedua, lini pertahanan ataupun lini sayap untuk mencetak gol. Tapi kan bagaimana Prima Punta yang nomor 9 ini kita nggak pernah ketemu pemain yang tepat gitu. Kita punya Vlahovic cedera, even akhirnya masuk di match ini gitu. Terus juga David, Openda. Jadi 3 pemain yang sebenarnya nggak convincing untuk main di posisi ini gitu. Jadi kita nggak punya pemain yang benar-benar ya kita nyari pemain yang pasti main bisa ngegolin gitu. Oke, Juve bisa ngegolin mungkin nomor 2 atau nomor 3 mungkin karena di Serie A gitu. Tapi kan kalau kita bagi rata per game itu kan banyak ada Gilisnya berapa gol, ada Kepretura, McKennie juga berapa gol, Chico juga berapa gol, terus Eden bahkan 0 gol gitu ya. Jadi banyak ini apa pemain-pemain lini kedua bisa ngegolin. Nah, tapi ketika lini keduanya mandek dan Juve
butuh striker sebenarnya yang butuh finisher, kita nggak punya. Nah, di match ini golnya kan dari set piece, benar-benar tendangan bebas. Oke, yang ngegolin striker, tapi bukan open play. Bayangin dari 29 shoot cuma 7 yang on target, artinya kan seperempat dari 29 tembakan itu. Berarti hampir semuanya itu kemana bola-bola itu gitu. Jadi apakah Juve hanya menyerang sporadis dengan shoot yang banyak tapi tidak mencetak golnya sedikit? Ini juga problem buat Spalletti. Kita nggak kaget kalau nanti kamar mereka tuh tetap butuh striker karena dari musim ini sebenarnya dari awal musim kita nggak punya striker convincing. Jadi apapun ya hasil di lapangan ini ya ini membuktikan bahwa ya kita butuh seorang striker. Kedua, tim ini sangat bergantung sama Yildiz. Kita lihat Yildiz sudah berapa game nggak ngegolin, terus juga sempat absen. Dan itu emang penurunan produktivitas tim ini agak sedikit terasa banget gitu. Bagaimana sisi kiri kalau Yildiz nggak main, cepat dicoba Boga, tapi mau nggak mau mainin J David gitu. Jadi dan J David juga nggak bisa perform semana yang harus kita harapkan sebagai striker pelapisnya Dusan Vlahovic. Jadi emang tim ini bagus baik dalam setup penyerangan, tapi untuk finishingnya yang ini jadi PR kita bersama, PR Juventus bersama gitu. Bagaimana mencari pemain yang cepat di posisi itu dengan kondisi tim yang saat ini. Oke, Vlahovic bisa main untuk ke depannya, tapi 35 giornata kondisi selalu sama. Artinya kan mungkin dari plan transfer dari mereka tuh awal musim ini udah berantakan untuk posisi striker. Tapi ya mau nggak mau ya karena udah dijalanin dengan dua pelatih yang berbeda di musim ini gitu. Jadi ya inilah strategi terbaik yang digunakan. Even kita banyak buang peluang. Ini yang sebenarnya kita bisa menang tapi karena kita kekurangan finishing touch dari pemain depan. Jadi kita nggak bisa nyetak gol lebih banyak dari lawan. Ya kalau gua ngeliat bahwa efektivitas kita kurang banget Bang Jeki, karena kalau 29 shot yang kontak kita cuma 7, berarti kan kita 7 pemain itu 7 kali gitu kan berapa bisa dihitung. Gol Dusan, heading yang tiang, Chico, Chico. Edon Gropa. Jadi kan kalau 7 itu kan paling nggak semua satu pemain satu shoot doang gitu artinya yang ke gawang. Selebihnya kan kita nggak tahu. Jadi ya efektivitas ini sangat mumpuni. Kalau kita mau lihat mau bandingin tim yang juara gitu, mereka punya striker bisa 2 shot bisa ngegolin 1 gitu. Sedangkan Juventus ya butuh berapa peluang untuk dapat 1 gol sisi strikernya aja. Kita lihat Yildiz juga belum sebaik sebelum cedera. Jadi emang kondisi tim ini yang ya sebenarnya udah baik, cuman kita butuh finisher aja dan ini berasa banget di match ini karena gregetan nontonnya, peluang lu banyak tapi gak bisa ngegolin. Ini yang kita rasain juga pas kita butuh gol lawan Galata, gol keempat kita nggak dapat. Itu jadi yang PR-PR seperti ini ya hal-hal kecil yang jadi penentu hasil pertandingan yang hal-hal yang ini yang nggak bisa apa ya, yang nggak bisa ditanggulangi sama seorang Spalletti. Kenapa? Karena kalau finishing touch dari pemain itu kan bukan salah pelatih karena pemainnya yang eksekusi, kecuali emang taktiknya nggak jalan, terus kita nggak bisa ngegolin. Nah itu mungkin salah pelatih. Jadi taktik udah Atau kita bener, nggak bisa ciptakan peluang gitu lah ya. ya itu baru salah pelatih. Ini kan ini udah banyak nih, cuman individu pemainnya yang tidak bisa finishing dengan baik gitu. Jadi sehingga ya kita cuma dapat 1 gol. Jadi kalau gue lihat bahwa ya per individunya emang lagi kacau banget kok. Kalau masalah finishing ini yang mungkin harus dievaluasi lagi untuk 3 match sisa di Giornata Serie A musim ini gitu. Iya, iya. Ya, jadi lu tadi dari awal langsung sudah mengatakan kita tidak ada prima punta atau striker yang diandalkan yang bisa predator, ya. Tapi memang menarik, kita punya 60 gol sekarang. Ya 60 gol kan, total kita ciptakan sekitar 60-an gol. Memang tidak ada strikernya, maksudnya. Biasanya kan kalau struktur dalam tim 60 gol itu biasanya 15 milik striker, ya kan, atau 20 gol milik Iya. milik strikernya, 10-an gol tuh milik penyerang sayapnya, sisa-sisanya baru tambahan-tambahannya. Nah, ini 60 gol bener-bener kolektif, patungan semua bisa nyetak. Nah, ini gue sebutin nih. Kan Juve cetak 58 gol ya. Yildiz 10 gol. Terus di bawah Yildiz itu ada eh J David 6 gol, terus McKennie 5 gol, Bremer 4 gol, Boga 4 gol, Vlahovic 4 gol, Chico 3 gol, Cambiaso 3 gol, Thuram 3 gol, Kostic 3 gol. Jadi benar-benar rata gitu sampai ke bawah. Jadi kita Iya paling kolektif. iya top skornya aja striker ya. Itu J David 6 gol gitu. 6 gol itu mungkin kalau di striker tim lain itu baru cuman 7 match liga Iya, gitu. Ini masih 30. banyakan masih banyakan Davidnya Udinese. Iya, Davidnya makanya. Udinese. Udinese 9 gol kalau nggak salah Davidnya Udinese. Iya.
Ya memang nggak ideal. Idealnya memang kalau dalam struktur gol sebuah klub di dulunya di mana-mana tuh biasanya mayoritas dimiliki sama striker dulu, Ya, ya kan? Abis itu misalkan enggak. strikernya 15 gol, abis itu penyerang sayap. Ya wajar kan karena lini serang pasti kan mencetak gol lebih Iya, duluan. Abis itu baru lini tengah atau ya sisanya baru tambahan-tambahan lain. Harusnya seperti itu strukturnya. Cuman kan di Juventus ini kebalik ya strukturnya malah di penyerang sayapnya Yildiz gitu loh. iya, Nah, balik ke data ini, gue juga ingin menyikapi bahwa kita itu udah punya peluang dari menit ke-7. Bahkan di menit 16 itu si Chico tuh yang ngesut keras banget di tepis ya sama ditepis Simon Tipo. Tipo. Ah, itu juga luar biasa. Jadi memang betul juga, gue juga tidak bisa menghindari atau tidak bisa mengakui bahwa Montipo bermain jelek. Tidak, justru dia bagus, bermain bagus dan dia menjadi man of the match. Emang kan selalu konotasinya kalau kiper-kiper mediocre kalau main di Allianz Stadium jadi kayak dapat panggung ya, jadi kayak dapat arwah Buffon. Yang dapat arwah Buffon, yang dapat apa kekuatan Buffon kok malah kiper lawan ya, bukan Iya, bukan si bukan di Nigri Grey. ya, bukan Nigri ya. Nah, jadi rata-rata man of the match sampai ada tuh meme-nya kan kiper lawan malah man of the match terus kalau lawan Juventus. Dan tapi kalau gue lihat lagi datanya bahwa save-nya dari seorang kiper itu cuma 6 di. Nah kan kita peluang Iya. juga 29. Jadi nggak bisa Hmm. diartikan karena kipernya jago kita nggak bisa golin. Nggak juga. Kecuali dia save 15. Oke Iya, lah. atau save-nya 28, satunya gol kan kebobolan. Iya. Ini kan save-nya cuma 6. Terus apa yang bikin Juventus itu nggak bisa golin dari 29? Setelah gue teliti lagi datanya, kebanyakan kita kena blok. Berarti kena bloknya back nih. Ya. Kena bloknya back sama off target. Melayang deh tuh. Apa ke laut. Apa istilahnya kalau nembang nembang ke langit, ya pokoknya Iya. begitulah. Nembak burung, nembak Nembak burung. burung ya kan. Jadi off targetnya banyak terus kena blok. Berarti pertanyaannya, kenapa bisa kena blok? Berarti kalau kena blok, lu kurang main di kecepatan, main di speed. Berarti kurang main di one two misalkan kalau secara Ya. taktik. Atau secara akselerasi lu udah kalah duluan karena lu udah kalah start segala macam. Jadi artinya kalau kena blok, memecah blok itu kan rata-rata selalu kalau ngeliat tim-tim lain bermain melawan low block, selalu mereka one two kan. Passing Iya. satu dua kombinasi. Selalu itu jawabannya. Atau lu bisa eh, apa pecahkan itu dengan kecepatan yang setara mungkin sekarang kayak Yamal atau setara kayak Kvarat atau Iya. setara kayak yang punya kecepatan lebih gila daripada si backnya. Tapi kalau tanpa kecepatan dan tanpa main one two yang rapi, ya lu nggak bisa untuk keluar dari data ini gitu loh. Jadi data ini ya harus bisa di break lewat Yildiz yang harus tingkatkan lagi kecepatannya. Ciko harus lebih tenang lagi. Ciko udah punya kecepatan tapi kayak nggak tenang gitu pas udah shoot terakhir. Terus memberanikan diri, membiasakan diri main one two di ruang sempit. Gue nggak merasa melihat main one two-nya ada satu momen dua momen peluang itu rapi. Rata-rata memang hasil dari crossing, hasil dari bagaimana Ciko coba penetrasi, Yildiz penetrasi, kan gitu rata-rata. Iya. Jadi nggak ada yang bentuk rapi one two yang rapi sekali gitu untuk memecah low blocknya Verona. Jadi gue nggak melihat di situ ada. Jadi itulah mengapa data ini tercipta. Kenapa kita buruk sekali dari 29 shoot, terus hanya satu gol pula itu juga bukan akibat skema serangan, itu juga karena tendangan bebas. Jadi ini benar-benar sangat PR sekali bagaimana menciptakan gol. Jadi ya wajar kalau akhirnya yang dicari adalah seorang yang pengalaman kan kayak si Iya. Lewi. Karena memang masalahnya adalah emang nggak bisa bikin gol. Maksudnya semua bisa bikin gol, tapi nggak ada karakter yang benar-benar pemecah kebuntuannya gitu loh. Jadi harus 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 main enak dulu dari awal baru bisa gol. Tapi kalau udah kebobolan dulu, yang tadi seperti gue bilang di awal ada mental paniknya gitu. Oke, kita lanjut lanjut lagi ya bahwa nah ini menarik nih di pas ketika pergantian babak dua ya. Pergantian babak dua ke babak satu, kalau ada pemain yang diganti, selain cedera ya, berarti performa. Apalagi? Atau ganti taktik, ya kan? Kita lihat nih ada pergantian Thuram ke Vlahovic. Nah, itu menarik tuh. Biasanya kan kalau Vlahovic gantinya mungkin Jonathan David. Iya. Iya dong. Berarti kan performanya David. Nah, kalau lu lihat pergantian Vlahovic ke Thuram, ini menandakan Thuram itu lagi down perform
atau mau ganti taktik atau mau seperti apa. Akhirnya kan jadi ada dua striker tuh main tuh bareng tuh. Iya. David sama Vlahovic, ya kan? Nah, kalau lo lihat anomali pergantiannya dari si Spalletti yang lo lihat kemarin itu apa tuh yang lo lihat pergantian dari Thuram ke Vlahovic. Kalau David ke Vlahovic mah itu mah hal yang lumrah ya. Striker Iya, ganti udah striker. biasa kan, udah biasa Ah, gitu gitu kan. kalau ini nggak gitu. Nah, menurut lo gimana? Apa ganti taktik? Apa karena Thuramnya nggak perform? Kalau Thuram nggak perform, kenapa Vlahovic kan bisa Koop Meiners, bisa Kenny yang masuk ke tengah, terus bisa ke Holm yang masuk apa gimana? Menurut lo gimana? Mungkin pergantian ini karena kita sebenarnya butuh gol ya, karena kan babak pertama kita ketinggalan 0-1 tuh, jadi mau nggak mau Spalletti harus gambling dengan all out attack, dengan mainin ya kita butuh pemain ekstra penyerang lah untuk ngemecahin low block lawan, apalagi kan kita juga tahu bahwa dengan David kalau udah di marking banyak pemain itu pasti ya kelihatan banget dia nggak bisa ngapa-ngapain di depan. Even kita punya winger lincah kayak Yildiz atau Chico, kita tetap butuh nomor 9 yang paling nggak lo bisa narik lawan lah. Ini benar-benar si David nggak terkunci gitu. Jadi dengan adanya Vlahovic otomatis kan ngerubah formasi jadi dari awalnya 3-4-2-1 jadi 4-2-3-1 tuh. Jadi McKennie double pivot sama Loka gitu kan. Terus juga J David dijadiin second striker di posisi nomor 10 dimundurin dan Dusun jadi striker. Sebenarnya mirip ke 4-4-2, tapi kalau kita lihat bahwa ya ini solusi terbaik karena gue butuh gol pertama. Yang kedua adalah gue butuh menang di sini. Jadi mau nggak mau ya gue harus main menyerang. Even apapun hasil di match ini, apapun nanti hasilnya kalah, ya yang penting effort dari Spalletti ngerubah taktikal di game ini ya terlihat gitu. Dan ini yang kita butuhin. Sebenarnya kan kalau kita lihat pergantian sebelumnya, selalu kalau nggak Openda ganti David, Openda ganti Yildiz, terus Vlahovic ganti David atau David masuk ganti Openda, dia kan selalu muter-muter aja pergantiannya, selalu gitu-gitu aja. Nah sekarang ada sedikit perubahan yang agak sedikit aneh dari Spalletti merubah apa mengganti pemain tengah ke striker. Artinya ini kita butuh gol sebenarnya. Ya even babak kedua harapannya dapat 2 gol, ternyata cuma dapat 1. Itu pun dari set piece tendangan bebas Dusan Vlahovic. Jadi emang mungkin gambling ini hasilnya nggak baik di babak kedua dan secara hasil pertandingan juga nggak baik karena skornya seri. Tapi perjudian ini ya membuahkan hasil bahwa gue dapat gol, even dari tendangan bebas gitu, bukan dari open play yang diharapkan mungkin dari Spalletti bahwa dengan 2 striker ini gue bisa ngegolin lewat open play, tapi dapat dari set piece ya nggak masalah sih, karena kan set piece juga hasilnya dari open play yang dilanggar lawan, karena makanya terjadi tendangan bebas. Ya ini sebuah gambling aja sih dari Spalletti bahwa gue butuh gol di match ini. Even Thuram pun babak pertama mungkin sedikit nggak perform ya dari 11 pemain starting eleven yang mungkin nggak perform antara Thuram sama David, dan yang dibutuhin adalah kita butuh gol. Kalau narik dengan Kopain saat ini kan kita tetap main dengan pola yang sama tapi personil yang dirubah gitu. Kayak kata Bang Jeki kalau David ditarik ganti Vlahovic atau Kopainers masuk gantiin Thuram, itu kan secara formasi sama, secara posisi mereka sama. Cuman yang berbeda adalah personilnya yang dirubah gitu, karakter mainnya doang yang dirubah, tapi kan secara formasi sama. Jangan yang ini ngerubah formasi secara keseluruhan. Jadi kalau lu jadi fullback kanan, Kabiasu jadi fullback kiri, Kelly duet sama Bremer, terus double pivotnya diganti, jadi bener-bener gua mau main 4-2-3-1 dengan pola yang berbeda, yang dimana nomor 10-nya J David gitu. Dan ya ini terbukti sih dapat di babak kedua dapat gol walaupun kita secara hasil nggak menang gitu Bang Jeki. Ya mungkin ini bisa dicoba lagi nanti di next game ke depan kalau misalnya Juve dalam kondisi deadlock mencetak gol. Walaupun ya kita nggak tahu apakah ini bisa memenangkan pertandingan atau tidak, atau minimal bisa menyelamatkan Juventus dari kekalahan. Gitu aja sih yang dibikin gambling Spalletti di match ini gitu. Dengan pergantian tadi ya gitu. Oke, jadi yang lo lihat adalah ini adalah pendekatan taktik ya, bahwa Juventus berharap dengan dapatnya Vlahovic langsung dimainin di babak kedua gantiin Thuram, tekanan jadi lebih tinggi, gol jadi lebih Cepat cepat dapat. tercipta, tapi ya ternyata nggak juga. Sama aja. Tapi satu hal yang gue lihat ketika Vlahovic masuk, Yildiz atau Conceição atau siapapun crossing jadi lebih punya alternatif ya, jadi punya pilihan karena Ya. beberapa kali memang heading-heading Vlahovic walaupun tidak tepat ataupun tidak bisa disambut dengan bagus, tapi itu jadi salah satu alternatif-alternatif serangan kan ketika si Vlahovic masuk. Sebelumnya tuh hampir-hampir mau crossing kayak mau nungguin siapa gitu loh. Tapi Ya David juga. ada unsur karena Thuram juga tidak sifatnya tidak bisa menciptakan langsung bahaya di dalam kotak penalti ya. Padahal karena kalau misalkan Thuram hanya break
lawan saja kayak seperti Locatelli terlalu boros untuk hanya melawan Verona. Ini yang dilawan Verona kan, bukan Bayern Munchen, Iya, bukan PSG. Jadi buat apa terlalu banyak di MF, terlalu boros gitu. Jadi iya, pasti Spalletti menginginkan ya udah ngapain sih Thuram kalau cuma hanya possession sejauh ini dengan dibantu Locatelli, Kelly juga bantu possession kadang-kadang terus Kalulu juga ganti possession udah cukup gitu loh. Jadi wajar akhirnya ganti formasi, Thuram juga dicabut ya sudah. Akhirnya apa yang kita tahu ya hanya menyelamatkan pertandingan, iya, tapi tidak mengubah pertandingan gitu. Oke, terakhir mungkin gua yang jawab aja bahwa siapakah pemain terbaik ya tentu Chico ya kalau untuk di game ini ya. Gua merasa Chico dia paling banyak shoot on goal-nya. Permasalahannya adalah dia kurang tenang saja. Kalau sering-sering lagi dia lebih tenang lagi, gue rasa banyak gol yang tercipta ya. Dan gue sempat mengapresiasi dia heading. Heading bener ya, yang crossing. Ada yang iya. dia heading. Ada. Yang dia heading itu udah buset bocah cilik begini heading. Babak dua kalau nggak salah. Eh, babak dua, babak dua. Babak dua. Dia heading apa disambut pakai kaki ya? Yang di crossing dari sebelah kiri. Set. Nah, itu tuh Chico tuh. Jadi Chico termasuk bagus yang kalau dibilang siapa yang buruk ya salah satunya Thuram. Salah satunya lagi ya Bremer harusnya ada di pemain yang dia kan udah hitungannya kapten ya. Hitungannya kapten. Harusnya kapten di sini seorang pemain yang paling minim bisa menciptakan resiko atau menciptakan blunder ya. Gua nggak tahu mungkin Bremer lagi asik bermain, dia nggak ngeh kali kalau dia tuh sudah di pressing sangat dekat. Dia kayaknya ragu-ragu tuh antara dia mau eh, eh, mempassing apa mau dibuang. Kayaknya dia udah lagi dalam mode nyerang terus possession ke depan, Iya. terus dia kena pressing. Dia kan kena pressing kan. Dia apa passing tapi lemah kan. Passingnya nanggung tuh mau ke Iya, Kalulu passingnya nanggung itu. lemah, passingnya lemah ke Kalulu, terus main Veronese cepet aja gitu. Dan ya ada gila-gilanya juga di grip. Kayaknya bola lemah deh kayak bola geser gitu. Ya itu nanti buat di sesi 2 kita ngomongin di grade deh ya. Ya terus kalau yang terbaik lagi selain selain Chico ya Edon memberikan ini sih memberikan tekanan yang lumayan cukup yang terakhir ya salah satunya. Weston McKennie nggak kelihatan mungkin karena formasi ya. Karena dengan 3-4-2-1 kan akhirnya Weston main di sayap itu Jadi kurang, gue sangat kurang. Weston tuh harus main di tengah sih, main iya, di nomor 10 atau main di tengah supaya dia bisa masuk ke kotak penalti. Jadi nggak nyaman gue ngeliat Weston di situ sebenarnya. Cambiaso juga banyak sekali invert, tapi ya invertnya hanya sekedar untuk ini kita menguasai bola. Belum belum sampai pada titik di mana Cambiaso itu membahayakan lawan. Cambiaso di mana-mana kalau lo lihat tuh grafiknya ada di kanan, ada di kiri, tapi hanya untuk biar bola tuh nggak lepas gitu loh. Dia jadi kayak outlet yang passing gitu. Orang bingung mau passing, ada Cambiaso nih. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau dari gua ya balik lagi sih si si Conceição ya yang paling paling benar-benar memberikan kontribusi. David ya gua nggak tahu deh. Gua David ya masih jauh dari sangat harapan ya. Ya please lah ini udah Giornata 35 gua nggak ngerti lagi musim ini gagal lah kalau untuk David. Ya kita nggak tahu musim depan seperti apa. Karena harusnya kayak David gini harapannya ya 10 gol lebih mah harusnya ada ya. Tapi ternyata ya cuma 5 gol apa 6 gol Serie A? 6 gol ya? 6 gol. 6 gol Serie A ya. Top Sudah. skor kedua Juve tuh. Top skor kedua Juve. Ya, tapi kan harapannya nggak segitu dong bermain di Juve Harapannya dong. minimal 15 gol itu. Nah, harapannya minimal segitulah kalau udah bermain di Juve. Kalau main di Juve 5 gol, 6 gol mah ya kebanting sama nama besar Juventusnya lah Iya. gitu. Oke, kalau dari gue itu lu ada tambahan lagi? Gue cukup cukup. Cukup ya. Ya Iya. itulah teman-teman Juventus vs Verona. Gue tahu lu juga pasti kecewa. Lo komen aja lah. Apa kekecewaan lu terhadap pertandingan ini. Sekali lagi gue sangat khawatir kalau kita ngejar sampai Torino. Karena Torino pasti akan membuat Juve jadi sulit. Jadi gue berharap betul bahwa Como dan Roma kalah di 2 game ke depan. Jadi Juve menang-menang. Ya, itu aja yang gue. Justru gue lebih lebih yakin kayaknya lawan Fiorentina bisa nih kayaknya walaupun susah juga gitu.
Ya itu aja paling kalau gitu. Kan kalau misalkan Como Roma menang terus, event kita juga menang like lawan Fiorentina, tetap juga kan kita kan sampai lawan Torino masih ditentukan kan. Jadi Iya kan sekarang kan masih selisih lawan Roma, kalau Roma menang tuh kalau Roma menang ya berarti sisa poinnya jadi enam sisa puluh empat sisa ya. 2 poin. Sisa satu kalau Roma menang. Oh Kan sisa poinnya satu enam poin. satu. Iya kan poinnya Ya, kan iya Roma benar. kan 61. Kalau menang 64. Kita I- 65, Juve 65. Jadi kalau menang terus sampai habis ya berarti Juve harus menang di tiga laga sisa tuh Iya, udah pasti lolos itu udah. masalahnya. Nah, Itu masalahnya. Masalahnya kan adalah kita nggak bisa membungkus lolos UCL di Giornata sebelum Giornata 38. Maksud gua di Giornata ini ya. atau besok atau ya itu akhirnya lu harus ketemu Torino di akhir. Ya, Ya musim lalu kan kebantu Venezia penalti, terus di musim Pirlo kebantu Verona seri lawan Napoli di pekan terakhir, Juve pekan 4 ya. Emang kalau emang hokinya udah mau masuk UCL, emang ada aja jalannya bang. iya, iya. Ya, nggak bisa lah kita lihat ngandelin hoki, hoki mah biarin aja dia bonus lah. Iya. Oke, itu aja mungkin dari gua tentang Juventus vs Verona. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengcover apa yang belum yang kita rangkum pertandingannya. Kalaupun ada yang belum kita ceritakan di dalam pertandingan ini, lo ceritain lah di komentar kita. Oke, itu aja. Jangan lupa share, like, and subscribe karena suara Juventus ini akan selalu hadir untuk Juventus ini. Oke, Vino Lovine, Forza Forza ya Juve. Juve.